Kami dapat info tentang seringnya rumah itu berpindah tangan. Kami juga tahu informasi rumah itu angker. Tapi apa kata ayahku? Kita orang yang beragama, masa takut sama setan? Jadi ya udah, ayahku membeli rumah itu. Apalagi harganya cukup miring pada saat itu. Orang lebih takut buang kesempatan beli rumah bagus dan murah daripada takut sama hantu. Dia kayak ada di tempat tidur berseprai putih. Lalu dalam cahaya yang remang-remang, dia kayak dituntun ibu dan ayahnya untuk duduk di atas kursi. Ganjilnya, ibu dan ayahnya tuh rambutnya tuh beruban. Cuma wajahnya memang wajah kedua orang tuanya. Bau menyan kuat banget. Lalu Bayu kayak diayun-ayun di atas tempat tidur. Pas dia nyaris terpejam dalam mimpinya itu, tiba-tiba dia ngerasa tangannya perih sekali. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh horor. Kalau kalian ingin membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa nih klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke isi thread-nya. Tahun 2005, saat si pemilik akun Threads ini yang kita sebut saja namanya Alam biar lebih gampang, pada saat itu Alam masih mahasiswa baru, semester 1. Setelah Alam bercerita tentang kos angker yang dia tempati 3 bulan lamanya, seorang teman seangkatannya itu juga ikut bercerita kalau dia tuh pernah menempati rumah angker juga. Temannya Alam kita sebut saja namanya Abizar ya biar lebih gampang. Gosipnya rumah itu rumah bekas pesugihan. Si pemilik pesugihan sendiri tuh sudah meninggal. Ekonomi anaknya morat-marit, makanya rumah itu tuh dijual. Sejak saat itu keangkeran rumah itu tersebar. Sebab setiap pembelinya nggak ada yang bertahan lama, termasuk keluarganya Abizar sendiri. Sebenarnya rumah itu strategis, berada di depan jalan raya, pagarnya tinggi, halamannya juga luas. Pemilik pertamanya seorang pedagang sukses. Dia memiliki toko besar di pasar, toko kebutuhan bahan pokok. Dia memiliki 2 anak laki-laki, namun ada isu miring yang beredar. Katanya, pemilik rumah itu adalah pelaku pesugihan. Gosip ini tersebar karena setiap beberapa tahun sekali selalu ada pegawai tokonya yang meninggal dunia. Entah karena sakit ataupun entah karena sebuah kecelakaan. Namun gosip itu hanyalah sebuah gosip belaka karena tidak ada satupun warga sekitar yang bisa membuktikannya. Sampai suatu ketika, mendadak si pemilik toko ini tuh meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan bersama dengan istrinya. Kematian mendadak yang mengejutkan kedua putra mereka yang selama ini terbiasa hidup menggantungkan diri kepada orang tuanya. Mereka jadi kelabakan. Lambat laun mereka menjual satu persatu aset untuk bertahan hidup. Pada akhirnya mereka menjual satu-satunya rumah yang tersisa. Sebelum ayahnya Abizar membeli rumah itu. Kabarnya rumah itu sudah berpindah tangan lebih dari 10 kali dalam 5 tahun. Ini ketika Abizar bercerita sama Alam ya. Kami dapat info tentang seringnya rumah itu berpindah tangan. Kami juga tahu informasi rumah itu angker. Tapi apa kata ayahku? Kita orang yang beragama, masa takut sama setan? Jadi ya udah, ayahku membeli rumah itu. Apalagi harganya cukup miring pada saat itu. Orang lebih takut buang kesempatan beli rumah bagus dan murah daripada takut sama hantu. Ada cerita yang pernah Abizar dengar saat Abizar survei rumah tersebut. Seorang ibu-ibu yang tinggal di depan rumah tersebut tuh mengatakan seperti ini. Seminggu saat rumah itu kosong setelah dijual untuk pertama kalinya, pemilik barunya belum pindah. Sekitar jam 8 malam, saat kami baru pulang dari rumah saudara, kami ngelihat ada gerobak bakso yang berhenti tepat di depan pagar rumah tersebut. Dia tuh terlihat celingukan, beberapa kali mengetuk pintu pagar besi, tapi nggak ada sahutan. Terus tuh ya, ibu-ibu ini mencoba menanyakan sesuatu sama si penjual bakso ini. Kenapa bang? Tadi ada yang beli bakso 2 mangkok, tapi nggak balik-balik. Mangkoknya duitnya juga, aku mau keliling lagi bu. Terus suaminya ibu-ibu ini coba nanya ke istrinya, emang pemilik barunya udah pindah ya bu? Laki-laki atau perempuan bang? Laki-laki, tingginya tuh segini, ubanan, pakai kacamata. Ibu-ibu dan suaminya ini tuh saling pandang memandang, karena ciri-ciri tersebut adalah ciri-ciri pemilik rumah yang meninggal dunia ketika kecelakaan. Yakin bang? Gak salah
Iya, Bu. Tapi rumah ini kosong udah beberapa bulan. Baru kemarin terjual. Pemilik barunya juga belum pindah. Tapi, Bu, tadi beneran Bapak itu beli bakso. Dia mangkok istrinya ngintip dari jendela kok. Istrinya? Iya, ibu-ibu ubanan juga, tapi rambutnya disanggul. Dia berdiri di balik jendela yang gordennya disibak itu. Ibu-ibu itu mengatakan dia tuh merinding dan masih selalu merinding tiap bilang ada perempuan di balik gorden jendela tersebut. Terus ini kembali lagi perbincangan antara Alam dan Abizar ya guys. Jadi alurnya tuh maju mundur. Tolong ya, karena memang seperti ini isi tweetnya. Terus apa mangkok baksonya balik? Enggak, selain gak ada kunci rumah, gak ada satupun yang berani masuk ke sana. Selain itu, rumor-rumah itu seram tuh beredar, tapi ayah Abizar tuh gak percaya. Bisa jadi orang yang menyebarkan rumor jelek karena punya tujuan. Misalnya, pengen beli juga rumah itu, tapi duitnya belum cukup. Jadi dia mengulur waktu dengan menyebarkan berita buruk, dengan harapan mereka tuh punya waktu untuk mengumpulkan uang. Tapi selain ibu-ibu itu, Abizar dan ibunya juga dapat cerita juga dari pemilik rumah di sebelah rumah itu. Menurut cerita tetangga sebelah rumah, dia beberapa kali kayak ngelihat pasangan suami istri yang meninggal dunia ketika kecelakaan itu beraktivitas di lantai 2 rumah tersebut. Tetangganya tuh ngomong gini, cuma siluet gitu sih, tapi aku yakin itu bayangan mereka karena beberapa tahun bertetangga jadi hafal. Istri pemilik rumah itu sering bikin roti, aromanya khas banget, menyebar kemana-mana dan suka bagi-bagi ke tetangga. Setelah dia meninggal, beberapa kali di tengah malam aku mencium aroma roti dari rumah itu. Abizar cukup merinding membayangkan aroma roti di tengah malam. Bau roti yang enak tapi bukan di jam yang pas. Tentu saja membuat orang menjadi ngeri, apalagi rumor buruk yang beredar. Tapi tetap saja pada akhirnya ayahnya Abizar membeli rumah itu. Mereka pindah beberapa hari setelah menyelesaikan pembeliannya. Rumah itu sebenarnya terlalu luas untuk keluarganya Abizar. Di lantai bawah ada 3 kamar tidur. Di lantai atas ada 2 kamar tidur dengan beberapa ruangan yang Abizar nggak tahu harus difungsikan sebagai apa. Karena mereka tuh hanya berempat. Orang tuanya Abizar, terus adiknya Abizar yang masih SMA. Adiknya Abizar kita panggil aja namanya Bayu ya, biar lebih gampang. Mereka hanya menempati lantai 1. Lantai 2 lebih jarang dikunjungi. Malam pertama pindah di rumah tersebut, sekitar pukul 1 dini hari. Abizar terbangun karena rasa haus. Dia beranjak dari kamar mandinya dan berjalan menuju dapur. Pas ngelewatin ruang tamu, Abizar ngerasa ada yang ganjil. Seseorang duduk di sana dengan asap rokok yang mengepul. Abizar teringat kalau ayahnya tuh tidak merokok. Jadi Abizar ngerasa aneh ketika ngelihat ada sesosok laki-laki selain ayahnya yang duduk di ruang tengah. Tapi ketika Abizar menyalakan lampu, sosok itu menghilang. Juga dengan kepulan asap rokok tersebut. Cuma bau rokoknya tuh masih melekat. Abizar beranggapan kalau dia tuh berhalusinasi. Bangun tidur, haus, jadi salah lihat. Saat Abizar sedang minum di dapur, dia tuh mencium aroma roti coklat memenuhi ruangan. Benar-benar aroma roti yang enak banget. Tapi aroma itu bikin Abizar jadi merinding. Karena dia teringat dengan cerita tetangga sebelah rumahnya. Teringat itu, Abizar bergegas meletakkan gelas minum di atas meja dan berburu-buru kembali ke kamarnya. Namun saat melintasi tangga menuju lantai 2, Abizar kayak ngelihat seseorang tengah menaiki tangga tersebut. Dia tertegun sejenak. Sosok itu adalah perempuan. Dia meyakini dari daster yang digunakannya. Awalnya Abizar menyangka mungkin itu adalah ibunya. Cuma rambut sosok itu berwarna putih, tergerai sepunggung. Sedangkan ibunya tuh memiliki rambut berwarna hitam. Tengkuk Abizar terasa dingin. Abizar yang ngerasa udah takut banget, gak berniat untuk memanggil atau mencari tahu siapa sosok yang menaiki tangga tersebut. Apalagi pas Abizar teringat dengan cerita ibu tetangga itu. Saat balik ke kamar, Abizar tergesa masuk ke dalam selimut. Badannya menggigil saking takutnya. Di sini Abizar mulai merasa tenang, tapi tiba-tiba saja hidungnya mengendus aroma roti panggang itu lagi. Kuping Abizar mendengar daun pintu kamar itu didorong. Engselnya yang berkarat seperti menyayat hati. Aroma roti itu semakin ketara. Lalu Abizar merasa ada tekanan berat di sisi tempat tidurnya, bagian kaki.
Abizar menahan napasnya. Dia masih bersembunyi di balik selimut, gak berani sekalipun untuk menyibaknya. Dia menunggu. Abizar meyakini ada yang duduk di ujung kakinya. Keyakinan itu pula yang membuat jantungnya seakan-akan meledak dengan cemas. Lalu Abizar merasa ada sesuatu yang dingin menyentuh telapak kakinya, merayap perlahan menuju betisnya. Refleks, Abizar menarik kakinya. Seketika berat badan di ujung kakinya mendadak menghilang. Aroma roti panggang itu juga lenyap, seolah ditelan angin malam. Itu kejadian malam pertama di rumah itu. Saat hari kedua, sore selepas asar, menuju ke maghrib, Abizar yang baru pulang ke rumah, ngelihat ayahnya sedang duduk di sofa ruang tengah. Abizar mengucapkan salam, tapi ayahnya gak membalas Abizar. Abizar langsung ke dapur, bagian yang bikin dia kaget. Ternyata ayahnya ada di teras belakang, lagi duduk minum teh dan camilan dengan Bayu. Sedangkan ibunya sedang goreng sesuatu di dapur. Tentu saja Abizar merasa kaget. Dia tergesa menuju ke pintu pembatas ruang tengah dan dapur, menyibak gordennya dan ngelihat ayahnya masih duduk di sana. Lalu balik lagi ke dapur dan ngelihat ke arah teras. Ayahnya masih duduk bareng dengan Bayu. Abizar balik lagi ke depan, sosok itu masih di posisinya. Pas Abizar pengen balik lagi ke dapur, tiba-tiba sosok yang duduk di kursi ruang tengah itu menoleh ke arah Abizar. Jantung Abizar terasa seperti diremas. Sosok itu tersenyum padanya, lebar banget, sampai Abizar ngerasa mulut sosok yang mirip dengan ayahnya itu sampai ke daun telinga. Abizar seketika mundur dan balik ke arah dapur. Kejadian itu masih siang, belum maghrib, mungkin sekitar jam 5 sorean. Cuma Abizar yakin banget dengan apa yang dia lihat. Nah, selain sering banget melihat sosok yang mirip dengan ayah atau ibunya, kadang juga sosok laki-laki dan perempuan tua yang sama-sama beruban. Abizar juga sering melihat sosok yang berjalan di tangga menuju lantai 2. Di lantai 2 ada kamar yang aneh. Kamarnya nggak ada jendelanya, nggak ada ventilasi apapun selain pintu. Ada tanduk kambing atau rusa atau entah apalah yang ditempelkan di temboknya. Pas masuk ke sana, udaranya pengap dan panas. Gak nyaman banget. Malam kedua, saat Abizar terbangun lagi sekitar tengah malam, dia kayak mendengar suara orang mengetuk-ngetuk kaca jendela kamarnya. Berirama gitulah intinya. Awalnya Abizar ngerasa kayak mimpi, tapi lama-lama suara itu mengganggu dan membuatnya terjaga. Sialnya, gara-gara terbangun itu, Abizar kebelet buang air kecil. Sebenarnya, Abizar pengen menahannya sampai pagi, tapi semakin ditahan, semakin kuat keinginannya untuk ke kamar mandi. Akhirnya Abizar menyerah. Dia menyibak selimutnya dan turun, membuka pintu dan tergesa menuju kamar mandi yang ada di dapur. Abizar sengaja tidak menoleh kemana-mana. Pikirnya dia bakal aman, tapi Abizar salah. Saat keluar dari kamar mandi, lutut Abizar seketika goyah. Saat itu dia tuh ngelihat seseorang baru saja melewati pintu pembatas dapur dan ruang tengah. Abizar masih sempat ngelihat punggungnya. Sosok itu kayak membawa sesuatu. Dia menggunakan daster, rambutnya tergerai. Abizar gak yakin itu adalah ibunya. Abizar melangkah dengan gamang. Dia perlahan menuju ruang tengah. Saat sudah menyibak gorden pembatas, Abizar secara naluriah melirik ke arah tangga. Sosok tadi sedang naik ke sana, membawa nampan yang terlihat berisi gelas dan mangkuk. Tapi bukan itu yang membuat Abizar gemetar. Sosok itu bukan ibunya. Sosok itu hilang di telan tangga lantai 2. Ada perasaan penasaran sebenarnya di hatinya Abizar. Walaupun dia yakin sosok itu adalah hantu. Tapi yang jadi pertanyaan Abizar, apa yang dia lakukan? Kenapa menghantui rumah ini? Abizar bergegas menaiki anak tangga dan dia masih sempat melihat sosok itu berdiri di depan kamar tanpa jendela dan membuka pintunya, lalu menghilang. Tiba-tiba ada seseorang mencolek pundak Abizar. Seketika Abizar menoleh dan dia terperanjat. Abizar terjatuh, duduk di lantai. Di depannya sekarang ada sosok berdaster, rambut putih semua, melihat ke arahnya dengan senyum lebar. Anehnya, mulut sosok itu sangat lebar, sampai menyentuh telinganya. Abizar segera bangkit dan lari terbirit-birit, menuruni anak tangga. Dia menerjang pintu kamar, membantingnya dengan keras dan berguling di dalam selimut. Jantungnya berdegup dengan kencang. Rasanya akan ada yang meledak. Wajah itu menyeramkan, pucat, rambutnya putih, mulutnya lebar. Sebenarnya kalau cuma penampakan kayak
kayak gitu aja, mungkin Abizar akan bertahan dan gak cerita apapun ke orang tuanya. Namun gangguan dari dua sosok itu semakin nyata dan menakutkan. Di hari ketiga saat Abizar sholat maghrib di kamarnya, setelah selesai melafazkan Al-Fatihah, tiba-tiba di belakangnya terdengar sautan, "Amin." Lalu suara terkekeh-kekeh. Abizar yang berusaha kusuk seketika merinding. Abizar tetap berusaha kusuk dalam sholatnya. Seketika Abizar merasa merinding, tapi dia tuh masih berusaha kusuk dalam sholatnya. Walau dia merinding, tapi Abizar berusaha nggak gentar. Saat rakaat kedua, dia melafazkan kembali Al-Fatihah. Tiba-tiba tepat di samping telinganya ada yang berbisik lagi, "Amin." Kaki Abizar menjadi gemetaran. Dia menggigil, bahkan tengkuk yang meriang. Bulu-bulu di sana berdiri tegak seperti duri landang. Saat dia mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan, pas ke kiri ada suara lagi, "Amin." Suara itu terdengar dan sebuah wajah laki-laki tua dengan mulut lebar terpampang. Dia menyeringai dan mengucapkan, "Amin." Abizar menjerit dan langsung lari keluar kamar. Ibunya yang lagi nyiapin makan malam kaget pas melihat Abizar berlari seperti kesurupan ke arahnya. Wajah Abizar pucat pasi. Terus Abizar tuh bisanya cuma ngomong gini sama ibunya, ada. Cuma itu yang bisa Abizar ucapkan. Ibunya menyodorkan gelas air mineral. Abizar menengguknya hingga habis dan mengatakan seperti ini, "Ada hantu di kamar, Bu." Lutut Abizar terasa lemas. Ibunya nggak ngomong apa-apa. Mereka terdiam beberapa menit, terpekur di depan meja makan. Dan ibunya ngomong gini, "Nanti coba Ibu bicarakan dengan ayah ya." Cuma itu yang ibunya ucapkan ketika Abizar terlihat membaik. Namun seperti yang Abizar duga, ayahnya nggak setuju. Dia ngerasa apa yang Abizar alami karena sugesti. Abizar mendengar cerita seram dari tetangga sebelum rumah ini mereka beli. Jadi image rumah ini keburu buruk di benaknya Abizar, kata ayahnya Abizar. Dan kejadian paling mengerikan datang, bukan dari Abizar, tapi dari Bayu. Ternyata dari awal mereka pindah, Bayu itu juga sudah diganggu. Jadi sejak malam pertama pindah, Bayu sudah diteror dua hantu di rumah itu. Terornya tuh merinding banget. Sebab Bayu seolah-olah tengah diikutkan dalam sebuah ritual. Malam pertama Bayu ngerasa badannya diayun-ayunkan seseorang, tapi dalam mimpinya dia sedang naik ayunan. Lalu lamat-lamat Bayu mendengar kayak suara orang lagi nyinden Sunda. Bau menyan juga kuat banget tercium. Pas Bayu membuka mata, dia kayak ngerasa tengah digotong dua orang. Tapi pas matanya benar-benar terbuka, dia masih ada di tempat tidur. Hanya saja bau menyan itu nyata sekali. Malam kedua, Bayu ngerasain mimpi yang sama. Dia kayak ada di tempat tidur berspray putih. Lalu dalam cahaya yang remang-remang, dia kayak dituntun ibu dan ayahnya untuk duduk di atas kursi. Ganjilnya, ibu dan ayahnya tuh rambutnya tuh beruban. Cuma wajahnya memang wajah kedua orang tuanya. Bau menyan kuat banget. Lalu Bayu kayak diayun-ayun di atas tempat tidur. Pas dia nyaris terpejam dalam mimpinya itu, tiba-tiba dia ngerasa tangannya perih sekali. Sosok ibu dalam mimpi itu tiba-tiba melukai lengan Bayu dengan pisau, membuat darahnya mengalir dan membasahi spray. Bayu terbangun, dan yang bikin shock, tangan Bayu beneran sedikit ada luka. Kejadian-kejadian yang Bayu alami jauh lebih seram daripada Abizar. Puncaknya di malam Jumat pertama mereka pindah ke rumah itu. Bayu tidur lebih awal karena kecapean ekskul basket. Bayu nggak tahu jam berapa itu. Dia hanya ingat bau menyan kuat sekali. Lalu dia tertidur. Dalam tidur, dia tuh merasa digendong seseorang menaiki undukan tangga. Baru kemudian mereka tiba di tanah lapang. Lalu Bayu diturunkan dan disuruh naik sebatang pohon. Saat naik itu, tiba-tiba kakinya Bayu terpeleset dan dia seketika menjerit. Jeritan yang membawa kesadaran Bayu. Alangkah terperanjatnya Bayu. Dia merasa bukan ada di kamarnya. Dengan posisi dia tuh terbalik, tergantung. Seketika Bayu menjerit sekencang-kencangnya, mengundang perhatian orang tua dan Abizar. Harapan Bayu terkabul. Jeritannya membangunkan seisi rumah. Mereka lari tergopoh-gopoh dan terperanggah ngelihat Bayu tergantung di dalam kamar tanpa jendela itu. Posisi Bayu terbalik. Bagian karet celananya yang tergantung di tanduk kepala hewan itu. Ayah dan Abizar tergesa menurunkan Bayu. Malam itu mereka semua menggigil ketakutan. Ternyata ayah dan
dan ibunya Abizar juga diganggu. Mereka kerap kayak ngelihat diri mereka sendiri di rumah itu. Tapi itu bukan mereka, hanya mirip saja. Bahkan ayah pernah terperanjat saat mau ke kamar mandi subuh-subuh. Ternyata bertemu dengan dirinya sendiri di depan kamar mandi itu. Kalau ibu, dia 2 kali melihat seseorang yang mirip dengannya sedang menyisir rambut di depan cermin kamar. Tapi dia membelakangi dan rambutnya beruban semua. Cuma setelah memejamkan mata, sosok itu lenyap. Itulah kenapa ibu ngerasa berhalusinasi semata. Keputusan hengkang dari rumah itu setelah ibunya Abizar dapat cerita dari tetangganya. Kalau pegawai-pegawai toko pemilik rumah ini, kebanyakan anak putus sekolah di usia 15-17 tahun. Dan mereka meninggal dunia setelah bekerja di sana. Tetangganya ngomong gini, "Seusia Bayu, kebanyakan meninggal di usia segitu." Tentu saja ucapan itu membuat ibunya Abizar tuh merinding. "Sebaiknya kalian pindah saja. Rumah ini bekas rumah pesugihan. Kayaknya setannya belum sempat dikembalikan. Keburu pelakunya meninggal mendadak dalam sebuah kecelakaan daripada ada apa-apa pada anak-anak." Entah apa yang diucapkan ibunya Abizar. Akhirnya ayahnya mereka luluh dan percaya. Hanya dalam waktu 2 minggu, mereka hengkang dari rumah itu dan menawarkan kembali untuk dijual. Seingatnya Alam, rumah keluarga Abizar itu baru laku setahun atau 2 tahun gitu intinya. Tapi emang cukup lama baru laku lagi. Nah, sebenarnya bisa jadi kan arwah sepasang suami istri itu belum tenang. Mereka balik ke rumah itu lagi karena meninggal dunia karena kecelakaan. Artinya meninggal dunia secara mendadak. Jadi kayak nggak ikhlas gitulah intinya. Atau emang bener mereka tuh melakukan pesugihan dan pas meninggal, setan di rumah itu nggak ada yang jaga. Jadi mengganggu. Kalau menurut kalian apa guys? Komen di kolom komentar ya guys. Oke, seperti itu aja isi dari tweet ini. Pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jangan abaikan intuisi dan perasaan tidak nyaman. Abizar dan keluarganya sudah mendengar banyak cerita buruk soal rumah itu, termasuk kesaksian warga sekitar. Tapi mereka tetap memilih pindah karena alasan yang logis, yaitu karena harga murah dan keyakinan pada kekuatan iman. Kadang intuisi dan firasat apalagi yang didukung oleh banyak pengalaman orang lain harus dipertimbangkan, bukan semata dilawan dengan logika, apalagi jika menyangkut keselamatan atau kenyamanan tempat tinggal. Jangan mengabaikan pengalaman orang lain. Ayahnya Abizar tidak percaya dan menganggap semua kejadian itu hanya sugesti dan imajinasi karena mendengar cerita-cerita seram sebelumnya. Mendengarkan dan percaya pengalaman orang lain, terutama keluarga sendiri, adalah bentuk empati dan kewaspadaan. Menganggap semua hal sebagai sugesti bisa berbahaya jika ternyata gangguan tersebut nyata. Rumah bukan sekedar bangunan, tapi energi. Walau bangunannya bagus, luas, dan strategis, ternyata rumah itu menyimpan sejarah kelam yang mempengaruhi suasana dan penghuninya. Kita tidak hanya membeli fisik rumahnya, tapi juga sejarah dan energi yang melekat di dalamnya. Karena itu penting untuk mempertimbangkan riwayat tempat, bukan hanya harga dan lokasi. Keberanian dan doa tak selalu cukup tanpa tindakan. Abizar mencoba tetap berdoa, sholat, dan melawan rasa takutnya. Tapi gangguan tetap terjadi, bahkan semakin intens. Berdoa dan memiliki keyakinan itu penting, tapi jika situasi sudah tidak sehat secara fisik maupun psikologis, maka perlu keberanian untuk mengambil keputusan, pindah atau mencari pertolongan lain. Trauma bisa terjadi jika masalah dibiarkan. Abizar dan Bayu mengalami gangguan parah hingga ketakutan, panik, dan mungkin trauma. Mengabaikan masalah psikologis atau pengalaman traumatis karena dianggap tidak masuk akal bisa meninggalkan luka yang mendalam. Kesehatan mental penting, dan cerita horor kadang hanyalah cerminan ketakutan yang nyata yang sedang diteriakan oleh jiwa. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar ya guys. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai
sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku yang menurut kalian tuh nggak cocok. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan ini sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian pengen menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim cerita kalian di akun email aku yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye bye.